Tragedi. Apa Tragedi tragedinya? 6 pemain cedera. Untuk kita bukan tragedi. Ya untuk lo ini musibah ya. Musibah untuk MU. Untuk fans MU bukan tragedi. It's not about menang. Kemenangan dengan sedikit peluang itu luar biasa. Tapi buat I enjoy Arsenal. the game. Di Inggris ya, tidak ada satu tim yang mendekati performanya musim lalu. Hot news, Van Hal yang berkomentar bahwa settingan itu Argentina juara dunia. These guys lagi frustrasi ya. Yeah. Memang gue kan bilang ya. Okay. Milan membeli pemain terbaik. Oke. Tapi Inter juga nggak kalah. Untuk gue sih Dortmund sama PSG yang lolos. Ya, untuk yang bukan penggemar MU, sorry aja ya, karena kita harus membahas cukup banyak tentang MU. Karena saya pikir ini minggu tragedi bagi MU ya. Gitu Ya, betul sekali. Banyak sekali masalah di samping di lapangan nggak perform. Ya. Banyak cedera. Belum di luar lapangan. Belum sahamnya drop. Sahamnya drop gara-gara Glazer nggak mau keluar. 2 orang nggak mau keluar dari MU. Dan itu fatal. Yaitu Glazer sama Maguire. Dropnya itu nggak tanggung-tanggung loh. 18%. 18% itu setengah bilion. Iya. 500 juta pounds. Dari 3,5 sekarang 3 M-an value-nya. 298. 500 juta pound tuh 8 triliun ya? Is it? 80 triliun? Aduh, banyak nolnya lah. Nolnya banyak. Bingung. Oke, tragedi pertama kalah dengan Arsenal. Koci, saya ngaku permainan Arsenal jauh lebih rapi. Serangannya, organisasi, jarang kehilangan bola ya. Enggak, sebenarnya 30 menit pertama enggak, 30 menit pertama itu imbang. Ya. Setelah kebobolan 30 detik kemudian Arsenal cetak gol, baru Arsenal lebih menguasai. Tapi Arsenal nggak create banyak peluang juga. Iya. Dua kali di depan gawang sama off targetnya Martin. Sisanya that's it. Tapi gue nikmatin banget Koci. Ya, Arsenal itu kan jarang salah ngoper gitu. Oh ya, akurasi passing. Akurasi passing menurut gue ngeliat ya. Rapi banget. Tiap kali nyerang tuh jarang bisa direbut. Sementara MU tuh banyak sporadisnya masih. Iya. Tapi gue fair nih. Bukan sporadis, ngandelin skill. Betul. Individu. Iya, individu. Gue mau nanya sama lo. Itu Garnacho offside apa enggak? Offside. Gini. Kan ini banyak diproses oleh fans MU. Gini. Kalau kita bicara VAR, seandainya pelanggaran atau enggak, itu kita bisa itu masih debatable lah. Ya. Ada wasit bilang pelanggaran, ada yang enggak, penalti enggak. Tapi kalau masalah offside, itu tinggal tarik garis. Kan ada garis tuh. Iya. Sejajar. Enggak. Malah si itunya lebih. Enggak. Ini pundak yang dihitung. Torso ya. Bukan pundak, shoulder. Ini orang yang nggak banyak tahu ya. Kalau lihat itu kan backnya Arsenal kan agak condong ke depan ya. Shoulder yang dihitung dan kalau offside itu non-discussable. Tidak bisa diskusikan itu offside or not. Dan jaraknya itu memang tipis tapi cukup jelas untuk bisa diberikan offside. Sejajar aja offside ya? Sejajar pada saat ini masih offside. Next year belum, enggak lagi. Tapi untuk gua agak aneh, kok Ten Hag bisa koar-koar, dia bisa angle-nya salah. Emang lu lihat dari mana? Iya kan? Dengan kasat mata memang nggak kelihatan. Maka dari itulah adanya VAR ditarik garis. Jadi kita harus pisahkan antara VAR yang digunakan di kotak penalti, pelanggaran atau tidak, itu tergantung selera wasit. Tapi kalau namanya VAR offside, di seluruh dunia yang menggunakan VAR, itu non-discussable. Karena sudah kelihatan. Itu offside? Iya, itu offside. Dengan tarik garisnya, kalau offside itu udah nggak bisa didiskusikan. Kemarin kan sempat di awal-awal kita siaran musim kompetisi kan, Koci memperkenalkan aturan baru offside ya. Dimana kalau masih... Itu belum diterapkan. Oh, belum diterapkan. Itu baru di Belanda, Swedia, sama Italia kalau nggak salah. Inggris belum? Inggris belum. Itu jadi, siapa? FIFA ya? FIFA. Itu gila itu. Tapi mungkin dasarnya supaya lebih banyak gol ya. Iya. Betul kan ya? Jadi nggak terlalu offside-nya menjadi kemungkinan jadi kurang. Offside-nya itu kalau ada tubuh badan yang overlapping dari defender itu nggak sama attacker. Let's say badannya
kan begini biasanya. Iya. Ya kan kalau overlapping, kakinya overlapping itu nggak dihitung offside. Kalau sekarang kan offside. Offside. Karena yang dihitung bau. Attackernya udah ke depan. Oke. Tapi kalau kakinya masih sama, nggak dihitung offside. Jadi kalau bener-bener sudah melewatin garisnya itu baru dihitung offside. Kan attacker lebih banyak dapat diunggulkan. Jadi ya that's FIFA. Maka dari itu ada yang bilang jangan kaget kalau rekor-rekornya Ronaldo sama Messi itu akan hilang Karena cepat bisa dilewati. karena waktu mereka bermain itu masih berlaku aturan lama dengan aturan lebih ketat, baru yang lebih ketat. Dengan aturan baru orang akan lebih peluang di atas kertas lebih besar untuk mencetak gol. Ya saya ingat, ini jangan-jangan ada pengaruh Amerika juga lah ya Coach ya. Amerika itu kan seneng banget banyak golnya terjadi ya. Iya. Bayangin football satu touchdown hitungnya 6. Terus saya ingat di basket, tiba-tiba Amerika menciptakan lemparan 3 angka tuh Coach. Nggak tahu, gue nggak ngerti basket. Iya, lempar 3. Dulu kan cuma 2 angka. Makanya lu lihat kalau lu yang di luar garis ya. Di luar garis, di luar keyhole. Di luar, Di luar keyhole. Jadi itu menarik. Menurut gue sini terpengaruh mungkin oleh orang Amerika supaya skornya banyak. Ya, Amerika mengacau banget Coach. mungkin. Ya, Mungkin. jadi Tapi memang harus diakui kalau sepak bola skornya banyak itu lebih menarik. lebih attacking Jangan kaget juga kalau kedepannya nih ya. Sepak bola itu berubah dari aturan jam kotor ke jam bersih kayak futsal. Ini udah mulai ya. Ke depan ya. Udah dipikirin kan? Udah dipikirin sekarang. Jadi kalau seandainya pelanggaran waktu matu. Waktu. Ya. Waktunya dimatiin. Ya itu ya American football lah. Gue nggak tahu. American football begitu. American Terus football. kalau gue tanya di futsal. Basket, NBA. Iya. Gitu. Terus bola out waktu dimatiin. Jadi orang udah nggak bisa kalau ada pelanggaran wasit prit waktu matiin. Jangan satu saat di sepak bola ada time out. Ya. Jadi bisa jadi. Jadi nggak ada orang mau drama guling-guling ya terserah lu waktu dimatiin. Kedepannya akan feeling gue akan ke sana. Oke, Coach, kembali kepada tragedi MU. Tiba-tiba ada udah 6 pemain inti. Sorry, tragedi. Apa Tragedi tragedinya? 6 pemain cedera. Untuk kita bukan tragedi. Ya untuk lo ini musibah ya. Musibah untuk MU. Untuk fans MU bukan tragedi. 6 pemain cedera. Anthony sekarang terancam karena pelecehan seksual. Kemudian si itu lagi ada satu lagi nih yang jadi masalah. Apa ada yang cedera lagi ya? Amrabat katanya ada minor. Oh iya. Injuries. Minor. Nggak lama lah. Intinya minimal Højlund udah bisa main. Oke. Nanti kalau kan ini ada jeda internasional. Untuk recovery-nya mungkin Amrabat kehilangan 1-2 match, tapi habis itu udah bisa main. Terus Jadon Sancho membuat satu statement terbuka. Menurut lo melihatnya gimana sih? Apakah memang salah Ten Hag yang terlalu mengumbar kejelekan pemainnya atau gimana? Gue ini sempat gue pikirkan dulu ya. Gue melihat ada sebuah red line. Red line di mana para pemain muda tidak hanya di eranya Ten Hag, di mana pemain muda itu terlalu dibebaskan. Mereka manajemen MU kurang paham dengan efek sosial media. Bahwa sosial media ini punya efek ke perilaku pemain. Tidak hanya dari sisi positifnya, meningkatkan engagement, tapi dari sisi negatifnya, memelihara ego. Kita flashback sedikit, Pogba melakukan itu. Sangat aktif di sosial media. Lingard melakukan itu. Kita lihat 2 karirnya seperti apa. Kasus Greenwood. Sekarang Anthony. Mudryk. Walaupun ini contoh pemain. Pemain yang Mudryk itu posting di sosmed lebih banyak daripada menit dia bermain. Separah itu. Iya. Tiap kali gue nggak follow dia di IG karena gue di blog. Tapi di TikTok gue nggak follow. Cuman kan berkeliaran semua di timeline gue. FYP. Iya. Gila, gue bilang ini pemain lebih sering nongol di sosmed daripada di lapangan gitu loh. Iya. Terus artinya efeknya
kepada pemain itu kelihatan. Nah, kenapa gue salahkan manajemen? Jangan lu KDRT, oke? Greenwood kencing di kota London jam 12 malam, kena CCTV, kena denda. Yang kena siapa? MU. Ya kan? Pemain itu gue lihat atau manajemen MU itu belum sadar bahwa lu harus bisa kontrol pemain lo. Batasin sosmed. Ya. Batasin segalanya. Kenapa? Batasin juga kehidupan malam barangkali ya. Batasin kehidupan malam. Karena yang lu bawa ini institusi Man United yang salah satu terbesar di dunia. Mungkin fansnya dengan Real Madrid, dengan Barca terbanyak di dunia. Oke. Sekarang kita belajar dari kasus Greenwood. Greenwood melakukan, orang akan bilang, itu kan internal. Ya. Itu kan, efeknya kemana? Sponsor berhenti, diancam, didemo. Efeknya semua ke MU. Fansnya marah. Ya. Sekarang kalau reputasi MU begitu rentan, kenapa dia tidak mengontrol para serdadu yang di front lini, di depan perang? Ini kan pemain-pemain semua. Karena kalau pemain bikin kesalahan, MU kena. Kan Ten Hag kan pernah bikin aturan Coach ya. Nggak boleh terlalu rambut lah, bermedsos lah. Ini longgar nih. Atau udah los? Gue nggak tahu selonggar apa, tapi kasus ini sudah terjadi zamannya Mourinho. Mourinho itu feeling gue dilepas. Beda sama Ferguson. Ben Foster, mantan kiper United, bilang kalau Sancho komplain kayak gini zaman Ferguson, selesai lo karir. Lo nggak akan nongol di training centernya MU lagi lo. Ya memang harus begitu. Tapi sekarang Jadon Sancho udah mulai latihan juga Coach ya. Oh iya. Apakah Ten Hag sudah melunak? Enggak, melunak enggak. Lu boleh latihan, itu hak lu karena lu dibayar sama klub. Itu tak tanggung jawab. Apakah dia main atau enggak itu kan nomor 9. Ya kan? Dan mungkin dia didenda. Mungkin dia di warning keras. Ya kan? Karena yang dilakukan Sancho itu enggak benar, enggak boleh loh. Iya. Kalau dia ingin melawan di sosmed, dia tinggal bilang, "Oke, ini menurut pelatih, gue akan menunjukkan sebaliknya." Iya dong. Jangan justru mendinai. Lawan, jangan deny. Enggak bener itu. Jangan percaya semua yang Anda dengar. Gue latihan bagus lah. Lu latihan bagus atau enggak kan pelatih yang nilai. Bukan lu. Menurut lu bagus. Kalau pelatih bilang lu bisa 4 kali lebih bagus, ya itu menurut pelatih, dan pelatih itu atasan lu. Nah, ini kan kembali ke karakter. Karakter kayak gini itu harusnya semua pemain MU muda terutama yang masuk itu diajarin. Di Ajax, bukan di Ajax, di banyak klub di Belanda. Itu dapat training bicara dengan media. Iya, itu mesti begitu ya. Iya, termasuk memainkan medsos. Termasuk memainkan medsos. Di Belanda tahun kapan itu pemain timnas Belanda dilarang main medsos waktu Piala Dunia. Lupa gue yang mana. Itu benar dilarang. Lu tidak boleh sentuh medsos pada saat Piala Dunia. Karena itu distraction. Dan bisa merusak reputasi. Lihat Mudryk aja, ada waktu untuk ngeblok gue, lu nggak ada kerjaan apa lu? Emang gue siapa? Kalau gue diblok di IG sama Mudryk. Pantes lah Coach. Iya makanya makanya kena karma. Mainnya hancur-hancuran. Hati lo kecil ya kan? Oke. Ya, I mean, lu kan gak ada kerjaan banget. Gue ini kan netizen untuk dia. Bahwa akun gue ada centang biru kan bukan berarti. Iya kan? Apalagi kok lu peduli banget ngeblok gue loh. Padahal gue ngebulinya itu nggak kasar, nggak sarang, nggak ada pakai kata-kata kasar. Guanya bilang thank you sudah nggak ke Arsenal, tapi ke Chelsea pada saat Arsenal menang, Chelsea kalah, kayak gitu-gitulah. Nyindir-nyindir yang halus-halus aja. Itu gue di-blok. Bukan masalah gue di-blok, gue mah happy aja di-blok dia. Cuman masalahnya lu gak ada kerjaan apa, ngerti nggak? Oke. Kalau lu fokus ke latihan dan lain-lain, capek segala, lu udah nggak sibuk lagi dengan sosmed. Sampai dia posting dia di shower, nggak pakai baju atas, dia posting di TikTok. Apa gunanya? What the hell, ngerti nggak? Ya? Apa kayak gitu? Itu kan harusnya Chelsea pun bisa masuk. Kalau gue jadi Chelsea sini lu main berapa menit? Mahal lagi di transfer. Lu main berapa? Ya 34 menit. Postingan lu ada 209. Lebih banyak daripada menit lu bermain.
Jadi gue pengen lu fokus, nggak fokus ke sosmed lu, tapi aja. fokus ke lapangan. Kayak gitu-gitulah. Yeah. Maka dari itu kembali lagi ke pertanyaan Sancho, Anda masalah MU, kenapa selalu pemain MU? Ya karena feeling gue dilepas, nggak diberi boundaries, nggak diberi batasan dari awal sama Dan manajemen. lagi-lagi kunci Piers Morgan. Ya, selebriti, host sportnya Fans yang memang Arsenal. fans Arsenal gila-gilaan menjadi biang keladi. Masih ingat kasus Ronaldo ya? Ya. Ada faktor Piers Morgan tuh yang memanfaatkan. Pasti. Yang ngemanasin. Media dia. Media. Ya. Dan ini lagi kembali nih. Pasti. Piers Morgan menyerang Ten Hag ini memang pelatih yang suka menjelek-jelekan pemainnya sendiri di muka umum. Pasti. Nah itu yang untung siapa? Kalau seandainya pihak MU atau Ten Hag atau siapa mau bereaksi, yang untung siapa? Dia lagi. Morgan lagi. Dia dan lawan-lawannya MU. Iya. Jadi MU nggak boleh terdistract dengan hal-hal kayak begitu. Kalau orang ngajar gue, tinggal gue blok. Selesai. Selesai. Buat apa itu ada tombol blok di sosmed? Itu gunanya. Tombol blok itu diciptakan untuk digunakan, bukan disia-siakan. Yang paling banyak pakai itu kunci. Betul. Tombol blok, tombol unfollow. Iya, jadi I mean intinya lu jangan sampai terdistract atau terganggu setuju juga. dengan third party, Ya. dengan pihak luar, karena tujuan mereka untuk menjatuhkan mental lu. Segala macam cara. Iya, termasuk Ya, Piers apalagi Morgan. MU dulu kan ada ABU ya, Anything But United. Iya. Saking powerfulnya, Betul. yang menang berkali-kali Betul, zaman betul. Alex Selurom Iya. bersatu. Kan Betul. masih terasa lah kucing. Iya. Ingat gak sebelum Ten Hag nih, kalau MU kalau jual pemain pasti murah. Iya. Sementara kalau Kalau dia beli, mau beli pemain, overpriced. deep overpriced Iya. dan dipersulit. Ya, betul. Betul sekali. Dan sampai sekarang maka dari itu waktu di awal Anda bilang tragedi, enggak, ini bukan tragedi buat kita fans non MU. Ya, gue kan menjauh dari gua, Bos. Iya. Kalau buat kita fans non MU mah kita happy aja. Coach, satu lagi Coach, apa kembali ke Sancho? Menurut gue sih ini memang ini pemain kan overpaid ya. Iya. Nggak sesuai dengan gajinya dia, Iya. nggak sesuai dengan transfer transfernya. price-nya. Iya, On betul. off, kadang-kadang tidak bersemangat Betul, mainnya. Betul. Nah, makanya gue itu di rumah ya, gue itu punya cermin. Iya. Ini serius. Tingginya 2 meter. 1 meter lebarnya. Hmm. Nah, gue bilang kalian itu semua pemain harusnya punya cermin kayak gitu. Lu tiap hari ngaca, lu tanya, kok gue dikritik, salah gue apa, di mana gue salahnya, di mana. Nah, harusnya begitu. Karena yang terjadi sekarang reaksi dia adalah emosional, ya kan? Iya, iya. Yang dilawan itu atasannya sendiri. Iya. Klub yang memberi lu makan tiap bulan, klub yang bayar lu selama 90 juta. Erik ten Hag itu mewakili MU, Ya. ditunjuk secara sah oleh MU. Jadi secara legalitas dia yang kelola tim utama MU. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Lu hanya bagian dari pion. Kalau dia nggak mau pakai lu, selesai karir lu. Iya kan? Iya. Kan Iya. gitu sesimpel Iya. itu. Jadi untuk gue ya lucu aja. Dan lo Ten Hag kalau ditantang ya. Ronaldo pernah di bangku cadangkan, Maguire dicopot ban kaptennya. Kan ada begitunya nih Belanda satu ini nih. Iya, gue bilang Erik ten Hag is straight. Bahkan gue bilang sekarang mungkin dia terlalu lembek. Mulai melembek ya? Nggak sekeras Bukan. waktu dia awal-awal ya? Iya loh coach. Gue inget banget tuh waktu dia masuk, ini lo nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Aturan. You masih inget nggak waktu gue bilang Erik ten Hag itu orang Belanda yang datang dari non kota besar, non Randstad. Randstad itu 4 kota besar, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, di mana setengah dari penduduk Belanda 17 juta tinggal di situ, di daerah ini. Nah ini keras mentalnya. Jadi yang dari luar-luar kayak pemain Robben van Nistelrooy itu nggak akan bisa masuk sini, masuknya ke PSV. Ten Hag dari Twente, dari daerah situ, dari Desola, dari aksennya aja gue bisa denger ini orang Deso ya. Tapi dia main di Utrecht, jadi harusnya itu. Cuman kelihatan bahwa dia itu bukan seperti Belanda. Aslinya keras ya? Aslinya keras. Jadi Kayak Van Gaal yang konyol itu. Iya, Van Gaal mah konyol. kayak Van Gaal, bener. Van Gaal besar di area situ. Dia kan besar di Sparta itu Rotterdam, terus dia pernah main di Utrecht segala. Besarnya di area Randstad ini. Dan untuk gue, Ten Hag masih terlalu sweet.
Dia harusnya bisa, ya contoh Rashford lah. Sekarang kalau Højlund main kayak begini terus siapa yang supply dia? Kalau Rashford begitu egois, kalau Bruno begitu egois, kalau Bruno mementingkan egonya tidak mau main di sayap, siapa yang supply? Ujung-ujungnya nasibnya nanti kayak Weghorst. Bukan karena Højlundnya jelek, karena nggak ada yang supply. Iya kan? Kalau Weghorst disuplai nggak masuk, coach. Kalau Weghorst dari 10 kali attack mungkin sekali 2 kali supply. Iya. Jarang nggak dapat bola juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat Ten Hag harusnya melihat biang-keroknya itu kenapa MU tidak pernah atau jarang sekali create chances. Iya. Kan di situ, bukan golnya. Golnya bisa kayak Arsenal, gol 3-1 gol ketiga itu bonus. Ya. Kalau Tidak seharusnya terjadi. Kalau seandainya skor 1-1, MU nggak bakal main terbuka kayak gitu. Gol ketiga nggak akan terjadi. Gol kedua itu luck karena bola deflect kena tiang dalam baru masuk. Oke. Bahwa Arsenal lebih bagus dari sisi permainan iya. Tapi mereka nggak create peluangnya sedikit lebih banyak dari MU iya. Tapi kalau dibilang Arsenal main luar biasa, enggak juga. Arsenal layak menang, iya mungkin tipis. Kan gue bilang 50-50, ya mungkin 5-1, 4-9. Gue kemarin berharap ini 1-1 nih. Iya. Ya. Lebih 1-1, fair, ya. lebih fair. Tapi gol pertamanya Arsenal keren, coach. Iya, set play. Set play, Ya. keren itu. Iya, betul, Gila I agree. itu. Cuman kurang banyak kayak begitu. Iya kan? Nah, maka dari itu, it's not about menang kemenangan dengan sedikit peluang itu luar biasa. Tapi buat I enjoy the Arsenal. game. Ya, of course. Gue lagi siaran nonton bareng di Palembang, bro. Ya. Gue di Palembang Dengan fans MU dikasih dengan shirt. fans MU dikasih shirt, dia keren banget. Salam tuh Koci. Oke, tragedi MU terakhir. Whatever you want to comment gitu. Sahamnya turun 500 juta pound. Ya, betul. Gara-gara Glazer nggak mau keluar. Ya. Jadi untuk fans MU saatnya lu beli sahamnya MU. Iya. Karena sahamnya lebih murah. Saya pikir ini serakah nih Glazer. Karena dia minta 10 billion dollar nih valuasi. Ya. Tapi alih-alih bertahan karena dia nggak mau keluar, sahamnya jadi turun. Iya, betul. Ya. Dan dia itu Inter 2026, di mana Piala Dunia main di Amerika. Yang diharapkan adalah ini sukses, sepak bola akan sukses, ngetop dan baru dia mau jual ke investor dari Amerika, bukan Qatar, dari Amerika. Ya mungkin dia jual dari ke New York Stock Exchange doang lah. Bisa jadi. Jadi dia mau jual ke saham ke pemilik baru dari Amerika dengan value yang tinggi yang mendekati antara 8 sampai 10 M. Padahal value-nya di atas kertas cuma 3 sampai 5 billion. lah. 5 sih masih oke lah. 5-nya udah terlalu tinggi saya pikir, 5 billion. Ya, di atas kertas ya. Valuasi dari berdasarkan saham itu 3 M. I mean Qatar udah kasih 3 billion. Iya. Qatar udah ngasih 6. Qatar udah kasih. Dia masih nggak mau lepas. Which is 2 kali lipat nggak mau dilepas juga. Ya udahlah, udah bener lah ini orang harus keluar lah ya. Dia nggak keluar, Maguire nggak keluar, Koci. Aduh. Kurang sial apa kita ya. Maguire itu jadi harusnya dibikin patung. Iya, yang bikinin fansnya Arsenal. Lord Maguire. Lord Maguire. Oke, Koci, kita lompat sekarang. Ada 2 pemain ya yang dibeli mahal di atas 100 juta dolar. Yaitu Jude Bellingham dari Dortmund ke Real Madrid dan Declan Rice. Untuk pemain dengan label 100 juta plus ya, Jude Bellingham dan Declan Rice ini memang masih terbaik hingga saat ini ya, Koci. Ya, benar. Setuju, Bung Helmi. Terutama untuk Bellingham ya, bisa dibilang sebagai salah satu pembelian terbaik di bursa kemarin. Terbaik seperti Diplomat Evo Sopra ini nih. Oh gitu ya. Iya, Diplomat Evo Sopra ini tuh rokok mil terbaik dari Wismilak. Dibuat dari tembakau dan cengkeh terbaik yang akan memberi rasa yang halus dan berkelas. Jadi buat kalian yang ngerokok, langsung cus saja ya. Beli di toko-toko terdekat. Diplomat Evo Sopra, Simply Finest. Mantap. Bellingham tuh gila ya. Katanya gini. skornya itu kayak Ronaldo baru masuk Real Madrid ya. Gini.
kalau you masih ingat, gue bilang ada 2 pemain yang layak dibayar mahal. Ya. Satu Bellingham 100 juta, satu Osimhen 150 juta. Oke. 100 juta merem beli. Waktu itu diincar Liverpool. Liverpool mundur. Dan yang bikin konyol aja, dia mau nawar Caicedo 115. Ya kan, but it's okay lah. Itu kecelakaan tuh. Iya, gue nggak ngerti lah. Terus dibeli sama apa namanya, sama Real Madrid. Oke. Dia cetak 4 gol dalam 4 dia cetak 5 gol, 1 assist dalam 4 pertandingan. Orang hanya ngelihat golnya. Ya. Orang nggak ngelihat bermainnya. Orang nggak ngelihat bahwa 2 pertandingan cetak gol di menit-menit terakhir dengan skor tipis 2-1. Orang nggak ngelihat situ. Orang hanya hura-hura karena orang ngelihat cuma statistik aja kan? Iya, cuman statistik aja. Apakah ini pemain hebat? Iya. Apakah ini pemain bisa lebih baik pada saat 2 tahun yang lalu dengan Vini dan Benzema? Enggak. Karena nanti fans Real Madrid akan lihat bahwa Kylian Benzema itu ngaruh banget. Sekarang Ancelotti bermain dengan 4-4-2 dengan Rodrigo Vini cedera, Jose Lu masuk. Kenapa? Karena nggak ada pilihan. Karena Ancelotti nggak ada pilihan. Dan 4-4-2 itu agak basi, old school. Cuman kualitas yang ada di Madrid pada saat ini masih mendukung. Walaupun pada saat Casemiro cabut pun gue juga bilang ini ngaruh banget. Akhirnya nggak menang apa-apa. Ya kan? Nah, nggak menang apa-apa itu bukan Champions League dan Liga lah, ya. Nah, tahun ini apakah mereka akan bisa itu? Gue sih I have my doubt. Karena lu nggak bisa menyalahkan kepada pemain-pemain muda ini. Semua pemain muda di dunia, termasuk Messi dan Ronaldo, butuh waktu. pasti ada ngedropnya. Artinya tidak konsisten. Ya. Ya kan? Nah, nanti akan ada masa di Madrid 3, 4, 5 match nggak menang. Baru panik. Lagi pula Gucci, Bruno juga ngomong kan, orang ngutuk MU kembali lagi. Tapi statement dia bisa dipakai untuk klub apapun. Kita itu baru mainin 4 game nih. Iya. Iya. Betul. Belum 38 game nih. Jadi penilaiannya seolah-olah 38. Iya. Barcelona turun, Real Madrid lagi top. Iya kan? Arsenal so-so. Iya. Manchester City 4 menang kali gol. But ini baru 4 pekan nih dari 38. Kalau lihat di Inggris ya, tidak ada satu tim yang mendekati performanya musim lalu. Spurs lebih baik daripada musim lalu. Yes. Ya. Setuju kita. Chelsea sedikit lebih baik, tapi masih amburadul juga. Liverpool lebih baik, tapi bukan Liverpool yang kita kenal di zamannya Firmansyah. Oke. City jauh dari meyakinkan kemenangan. Walaupun menang terus. Jauh dari meyakinkan. Oke. Artinya semua masih terbuka. Oke. Barca main jelek juga. Tapi 3 kali menang, sekali seri. Madrid 4 kali menang. Ya. Apakah bagus? Enggak, masih jauh. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat Barca ditambah Joao Cancelo sama Joao Felix. Iya, 2 Joao. Madrid nggak ada tambahan. Oke. Apakah lebih bagus? Harusnya lebih bagus. Begitu pula juga MU terlalu banyak cedera. Kalau MU nanti main dengan Mason Mount, dengan Amrabat, dengan Reguilon, gue yakin MU lebih bagus. Apakah MU bermain sesuai dengan keinginan Van Gaal? Belum tentu. Tapi at least lebih bagus daripada yang sekarang yang ditunjukkan. Keinginan Ten Hag. Karena yang cedera itu juga pemain-pemain penting, ya kan? Jadi untuk gue sih nggak bisa diambil kesimpulan dulu lah ya. Karena baru 4 match. Maka dari itu gue kocak lihat Bellingham. Karena kalau Justin kritik Madrid dibilang karena dia fans Barca. Ya kan kocak. Masa gue fans Barca aja gue kritik? Ya. Apalagi Madrid. Pokoknya untuk gue lu main jelek gue kritik. I don't care mau tim gue atau enggak. Bahkan gue lebih nonton apa? Brighton. Ya. Gue lebih happy nonton Brighton. Brighton itu feeling gue sekarang yang mendekati performanya musim lalu, yaitu mungkin hanya Brighton.
Newcastle juga ngedrop. Ngedrop. Brighton itu bermain luar biasa. Di saat pemain-pemain hebatnya diambilin orang ya? Dia, ya. Walaupun mereka memang ujung-ujungnya juga ranking 5, 6, 7. Kalahnya lawan West Ham, lawan tim-tim kecil. Tapi kalau ketemu tim yang bermain terbuka, nggak parkir bis, tapi benar-benar terbuka. Wah, luar biasa. Mereka dapat lebih banyak space ya. Itu luar biasa. Jadi gue sarankan nonton Brighton ketemu Big Six. Plus Newcastle. Saya pikir ini tim terbaik ya Coach ya. Kalau dilihat dari manajemen, dari sisi, dari finansial perekrutan pemain, setuju. Dan jual mereka pemain. udah menghasilkan berapa? 300 juta. 300 juta dolar. Memang target mereka bukan jadi juara tapi jualan atau Champions League. Tapi they make money dari jualan. The money ball team. Ada beli pemain murah, dijual mahal. Itu kan sebuah seni juga. Cuman lu sebagai fans Brighton jangan berharap lu bakal juara atau kayak gitu. Masuk UCL aja berat kali. Masuk UCL aja berat. Ya karena sama kayak Ajax dulu lah. Tiap tahun jual 5, 6, 7 pemain, gimana masih lu di atas. Gimana lu mau bisa survive di Eropa? Gitu. Muhammad Kudus juga hilang sekarang ya. Kudus sama Alvarez ke West Ham. Kita lihat apa yang terjadi. Coach, kita ke Serie A. Serie A itu duo Milan sekarang undefeated juga ya. Ini juga di awal-awal musim. Memang gue kan bilang Milan membeli pemain terbaik. Tapi Inter juga nggak kalah. Inter juga diperkuat beberapa pemain terbaik. Ya, dan Inter dan AC Milan berada di papan atas sebenarnya nggak heran juga. Juve masih ada, tapi ya Juve dilatih alergi, nggak jelas juga ini pelatih. Tapi Juve pun tiga klub ini plus Napoli, 4 ini feeling gua kan masuk Napoli kalah 4 besar. Lawan Lazio. Ya, it happens lah. Cuman mereka tetap kuat. Mereka tetap 4 ini title contender. Gitu. Jadi untuk gue sih, ya sekali lagi ini baru 4 pertandingan. Kita juga lihat Milan tahun lalu berapa kali terseok-seok, ya kan? Apakah Loftus-Cheek, Chukwuemeka dan Pulisic itu akan bermain bagus konsisten? Ya belum tentu. Belum tentu. Gitu. Oke Coach, kita membahas, banyak yang orang minta kita ngebahas tentang drawing UCL ya. Jadi ada 8 grup, mungkin Coach bisa mengulas satu persatu. Ada grup berat, ada grup Grup F saya pikir grup neraka ya Coach ya. Ya. Ada Paris, ada Dortmund, Milan ada sama Newcastle. Ya. Mana lagi? Grup MU pun saya pikir cukup berat ya. Yang enggak lah. Kan ada Bayern lah. Grup MU sama Bayern yang lolos. Sesimpel itu. Grup Arsenal yang lolos sama ya. Grup B itu Sevilla, Arsenal, PSV, Lens. Arsenal untuk rank 2 sih PSV atau Sevilla. Grup C Napoli, Real Madrid. Saya itu 1-2 udah ya. Gue nggak bisa lihat di situ apa itu. Braga dan Union Berlin, enggak lah. Enggak. Grup D itu Benfica, Inter, Salzburg dan Sociedad. Inter pastilah ya. Ya Inter kan finalis tahun lalu lah. Ya, sisanya nggak tahu, mungkin Benfica ya. Benfica. Grup E Feyenoord, Atletico, Lazio, Celtic. Ini grup yang paling nggak jelas. Paling nggak jelas ini. Iya. Paling enak lah ya. Grup ya bilang paling enak nggak ya. Feeling gue sih ATM lolos karena lagi bagus-bagusnya juga. Tapi untuk runner up ini masih terbuka. Menurut gue sih Lazio. Bebas. Lazio itu tahun lalu dibantai Feyenoord loh di rumah 5-1. 5-1. Ya. Di kandang Feyenoord. Jadi kalau bilang Lazio belum tentu juga. F itu Paris, Dortmund, Milan, Newcastle. Ya kalau ini udah gue pernah bilang di DP ya feeling gue sih Paris sama Dortmund. Paris lu masih pegang ya? Ya. Paris itu depannya sekarang ya Dembele di kanan, Mbappe di kiri, Mani atau apa itu yang baru dibeli itu. Ya, Colomoni itu di striker, kalau nggak Asensio. Belakangnya Hakimi, Hernandez, Kimpembe, Donnarumma masih main, terus Skrtel. Jadi kok Skrtel? Skriniar dari Inter. Jadi yang agak lemah itu di tengah. Tapi Coach, kalau bahas PSG, dari dulu kan tim bintang.
chemistry yang nggak pernah dapat. Beda dengan sama leadership sekarang. pelatih. Sekarang nggak ada bener-bener Superstar gitu ya? Nggak ada superstar. Sekarang lebih merata lah. Tapi yang gue pertanyakan hanya lini tengah. Cuman kembali lagi kalau lu punya Mbappe di kiri, Dembele di kanan, ya feeling gue itu garansi for goal. Selama Dembele nggak cedera ya. Selama Mbappe tidak belagu. Selama Mbappe nggak belagu, tapi kalau di sini sih gue ngeliat Dortmund itu never underestimate Dortmund. Ya. Jadi untuk gue sih ya Newcastle ya is Newcastle. Newcastle ibarat kembali ke setelan pabrik. Untuk gue sih Dortmund sama PSG yang lolos. Oke, grup G, Man City, Leipzig. Nah, kemudian ada Grevena, Young Boys. Grup kocak ini. Itu Red Star Belgrade yang Sverna Serda. Oh itu Red Star Belgrade, Beograd ya? Ya. Ya City udah pasti lolos, pasti juara grup, tinggal ke kedua. Leipzig sih feeling gue. Feeling ya, sama-sama. Grup H terakhir, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk dan Antwerpen. Enggak, ya Barca pasti, tinggal Shakhtar Porto lah saya pikir. Atau Porto ya, harusnya sih Porto. Porto lah. Tapi Antwerp jangan diremehkan loh. Antwerp itu pelatihnya Mark van Bommel, dirteknya Mark Overmars. Ini Belgia kan? Belgia, tahun lalu juara pertama kali. Ini tahun pertamanya Mark van Bommel langsung juara. Ada 3-4 pemain Belanda. Dan perform so well. Sama kayak klub Brugge tahun lalu. Kita nggak nyangka juga mereka bisa lolos. Melaju cukup jauh ya. Jadi nggak bisa diremehkan juga. Cuman yang jelas Barca sih harusnya, kalau Barca nggak lolos grup udah bubarin itu Xavi gantung di Camp Nou aja di depannya itu. Oke Coach, ini pertanyaan terakhir, pembahasan terakhir. Hot news, Van Gaal yang berkomentar bahwa settingan itu Argentina juara dunia. This guys lagi frustrasi ya. Dia bukan itu dari dulu Coach. Dia itu dulu nggak separah ini. Dia itu frustrasi karena Argentina nggak dapat kartu merah pada saat lawan Belanda, di mana Paredes shooting ke arah bench, ya kan. Terus 2 kali kalah adu penalti. Adu penalti itu kan lotre ya, untung-untungan kan. Dan menyakitkan ya. Dan menyakitkan kalau lo kalah, karena ya lucknya gede lah kalau adu penalti kan. Jadi di situ dia agak frustrasi. Tapi itu dihajar di media Belanda, itu dihajar Van Gaal. Sama Van Dijk pun bilang, Van Gaal punya pendapat. Tidak dibela juga ya? Enggak, Van Gaal punya, itu hak dia. Tapi gue punya pendapat yang berbeda. Kata Van Dijk. Ya. Dan banyak sama kayak gue juga, itu gue juga ini nggak make sense, kocak ini Van Gaal. Si kakek ini. Tambah tua tambah nggak jelas. Iya, tambah dibenci oleh fans MU juga. Iya. Iya. Karena Ngaco statementnya. Karena Timber nggak ke sana. Iya, dilarang. Tapi ke Arsenal. Iya. Itu jadi ya memang jadi ada happy aja. Jangan-jangan dia nggak suka sama Ten Hag. Arsenal lagi menang banyak nih. That's football, that's soccer. Ya, oke, silakan. Ini akhir dari perbincangan kita. Silakan nama komen tapi yang sopan ya. Jadi kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan gitu. Ya. Dan kita berusaha untuk objektif. Saya walaupun penggemar MU fanatik, kalau saya bilang jelek ya jelek. Ya, Coach juga gitu. Betul. Ya, harus kan? begitu. Kalau MU nggak juga lah. Kita udah cukup ngebalance juga. Wah, ini MU TV. Ya udahlah, cari aja lah TV lain lah. Yang apa TV lu gitu kan, Chelsea TV gitu. Aman-aman men, ya kita berusaha untuk sangat objektif. Ya. Coach juga saya lihat kalau dia komentar tentang Chelsea, that's objektif lah. Ya. Selalu objektif. Ya. Cuman fansnya agak lebay, tapi biasa Ya. lah itu. Ngomongin Manchester itu kurang banyak karena nggak ada drama juga lah ya. Nggak ada. Di Liverpool biasa-biasa. Ini kita yang ngomongin tentang drama. Karena itu yang menarik untuk kita diskusikan. Saya cuma nitip salam untuk teman-teman di Palembang. Kita berdoa Serie FC akan masuk ke Liga 1 bareng-bareng kita. Coach akan bantulah dia. Minimal bantu. Nasihat. Siap. We need his luck. Oh ya, yang nantang taruhan Doni udah gue sampein. Coach bilang siap. Udah di DM berapa jam lu nggak balas. Ya, siap Coach? Iya dong. Wow. Never back up. Never retreat. Oke, kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lain lagi. Bye-bye.